Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Vira. Di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan khususnya membahas mengenai metode substitusi dan metode eliminasi dalam menyelesaikan SPLDV. Kita ingat kembali, jadi penyelesaian SPLDV ini ada 4 cara. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi, dan yang keempat dengan metode gabungan dengan metode eliminasi dan substitusi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode grafik untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, dan di video kali ini kita akan bahas metode yang kedua dan yang ketiga. Kita langsung saja. Pertama kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Jadi metode substitusi ini sebenarnya metode yang menggantikan. Jadi menggantikan nilai X dan nilai Y-nya. Untuk lebih jelasnya, jadi sebelum itu kita sebelumnya sudah mempelajari metode grafik untuk menyelesaikan SPLDV. Jadi dari yang kita sudah pelajari, kita bisa ketahui bahwa metode grafik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan SPLDV. Dan metode grafik juga tidak selalu memberikan solusi yang tepat dan akurat, khususnya ketika solusinya bukan bilangan bulat atau berupa bilangan pecahan, desimal, dan sebagainya. Sehingga metode grafik itu sangat terbatas untuk mencari penyelesaian dari SPLDV. Nah, maka dari itu ada metode lain, yaitu salah satunya metode substitusi yang menyatakan satu variabel dalam bentuk variabel yang lain dari salah satu persamaan yang diberikan. Yang berikutnya itu akan disubstitusikan atau digantikan ke persamaan yang lain seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh bagaimana cara menggunakan metode substitusi. Diminta untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dari dua persamaan dari SPLDV ini ya. Langkah awal kita harus tandai dulu setiap persamaannya dengan nomor persamaan. Jadi 4x tambah 3y sama dengan 24 itu kita nomori dengan persamaan pertama. 3y dikurangi 2x sama dengan 6 kita berikan nomor persamaan kedua. Nah, ini penting agar nanti dalam pendeskripsiannya tidak terlalu panjang. Cukup kita tulis nomornya saja. Nah, untuk cara metode substitusi kita ubah salah satu persamaan itu menjadi y sama dengan. Kita ubah menjadi bentuk y sama dengan sekian seperti itu. Seperti ini. Kita misalkan ubah persamaan pertama. Dari 4x ditambah 3y sama dengan 24, kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan 24 dikurangi 4 per 3. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana caranya. Ini mirip seperti di persamaan garis lurus ya. Mengubah ke bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu kita ubah ke y sama dengan seperti ini. Nah, kita peroleh persamaan nomor 3. Kita tandai persamaan nomor 3. Setelah kita peroleh bentuk ini, bentuk persamaan 3 ini, lalu kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Artinya, kita masukkan bentuk y ini ke persamaan 2. Jadi di persamaan 2 ini, variabel y ini akan diganti dengan 24 dikurangi 4x per 3. Nah, ini untuk variabel y, Mister tandai merah seperti ini. Nah, sehingga variabel y-nya ini akan berubah menjadi 24 dikurangi 4x per 3. Jadi ini 3-nya tetap, koefisien 3-nya, negatif 2x tetap, dan 6 tetap. Yang hanya diganti y-nya saja dengan bentuk persamaan 3 ini. Setelah diganti, kita sederhanakan bentuknya. Jadi 3-nya kita coret, sehingga akan diperoleh 24 dikurangi 4x dikurangi 2x sama dengan 6. Kita selesaikan persamaan ini dengan diperoleh negatif 6x sama dengan negatif 18. Kalian ketahui kenapa bisa diperoleh negatif 18? Ini diperoleh karena 24 ini pindah ke sebelah kanan ya. Jadi 6 dikurangi 24 menghasilkan negatif 18. Sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 3. Dapat 3 dari negatif 18 per negatif 6. Setelah kita peroleh nilai x sama dengan 3, lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan 2. Maksudnya ke persamaan 3 ya. Kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan 3.
Jadi di persamaan 3 ini kita hanya perlu mengganti nilai X-nya dengan 3. Sehingga akan diperoleh Y sama dengan 24 kurangi 4 kali 3 per 3. Kita selesaikan, diperoleh Y-nya sama dengan 4. Sehingga penyelesaian dari SPLDP ini yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Harus pelan-pelan dan hati-hati dan juga teliti untuk menyelesaikan dengan metode substitusi. Untuk lebih memahami lagi, mari kalian coba SPLDP ini kalian selesaikan dengan metode substitusi seperti contoh yang kita berikan tadi. Untuk lebih memahami, jika tidak dicoba, kalian tidak akan tahu dan tidak akan bisa seperti itu. Mari coba dulu. Kita lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode eliminasi. Nah, dalam metode eliminasi ini, kita kalikan kedua persamaan dengan suatu bilangan sehingga koefisien dari salah satu variabel tersebut sama. Lalu, kita bisa eliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel yang lainnya. Jadi, sesuai dengan namanya eliminasi, kita eliminasi masing-masing variabel untuk mencari variabel lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, jadi diberikan SPLDP, kita selesaikan dengan metode eliminasi. Langkah pertama mirip seperti metode substitusi, kita berikan nomor untuk setiap persamaannya. Jadi yang di atasnya persamaan 1, yang di bawahnya persamaan 2. Kita eliminasi terlebih dahulu untuk variabel Y-nya. Jadi kita eliminasi variabel Y-nya terlebih dahulu. Cara kita mengeliminasinya dengan syarat koefisien dari Y tersebut harus sama, yaitu ini 5 dan 4. Ini belum sama pada soal, masih 5 dan 4. Kita harus samakan dengan cara mencari KPK-nya. Jadi KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Kita jadikan koefisiennya ini 20 dengan cara persamaan pertama kita kalikan dengan 4. Itu masing-masing kita kalikan dengan 4 agar menjadi 5Y-nya kan agar menjadi 20 ya, 20Y, sehingga 7X dikalikan 4 akan menjadi 28X, negatif 5Y dikalikan 4 menjadi negatif 20Y, 11 dikalikan 4 menjadi 44. Begitu pula persamaan kedua, agar 4Y ini menjadi 20, kita kalikan 5. Sehingga persamaan kedua kita kalikan 5, diperoleh 15X, jadi 3X dikali 5, lalu 4Y dikali 5, 20Y, 17 dikali 5 yaitu 85. Nah, ini kalian perhatikan angkanya sudah sama di depan Y. Nah, sehingga berikutnya kita tentukan agar koefisien Y ini hilang, kita harus menjumlahkan dua persamaan ini. Kenapa dijumlahkan ini? Karena agar negatif 20Y dan positif 20Y ini menghilang. Jadi syaratnya negatif 20Y ditambah 20Y. Atau lebih cepatnya kalian bisa perhatikan tanda di depannya jika berbeda seperti ini, negatif positif, kalian bisa menjumlahkannya. Jika tandanya sama, misalkan sama-sama negatif atau sama-sama positif, kalian bisa menggunakan pengurangan. Jadi untuk yang pertama ini, untuk eliminasi yang Y ini, kita gunakan penjumlahan. Sehingga kita jumlahkan 28X tambah 15X yaitu 43X. Ini sudah hilang variabel Y-nya. Berikutnya 44 ditambah 85 akan kalian peroleh 129. Tinggal langkah terakhir, tinggal diselesaikan mencari nilai X-nya. Yaitu X sama dengan 3. Diperoleh dari 129 dibagi 43. Dimana tentu dengan hati-hati kalian pasti bisa untuk menerapkan metode eliminasi. Berikutnya kita giliran kita eliminasi X-nya sekarang. Cara eliminasi X sama, kita harus samakan dulu angka di depan X-nya menjadi angka yang sama. Karena ini 7 dan 3, kita cari KPK dari 7 dan 3, yaitu KPK-nya 21. Sehingga persamaan 1 dikalikan 3, dan persamaan 2 dikalikan dengan 7. Nah, akan diperoleh seperti ini. Ini sudah sama, yang memuat variabel X, angkanya sudah sama, 21X, 21X. Sehingga agar 21X ini menghilang, kita kurangkan dua persamaan. Kita pakai pengurangan. Nah,
ini sudah hilang. Nah, ini kalian perhatikan, harus hati-hati. Negatif 15Y dikurangi positif 28Y. Jadi ini akan diperoleh negatif 43Y. Lalu 33 dikurangi 119 akan diperoleh negatif 86. Sehingga Y akan diperoleh sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa coba SPLDV ini dengan metode eliminasi. Kalau ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Oke, sekian 2 metode penyelesaian SPLDV yang bisa disampaikan di video kali ini. Semoga kalian paham, dan silakan mencoba soal-soal lainnya agar melatih kalian lagi dan bisa membuat kalian lebih paham lagi. Jika ada yang belum kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.